Ismanova Isradari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tahrik tasyrik. Kata tahrik tasyrik berasal dari bahasa yakni tahrik dan tasyrik. Tahrik berasal dari bahasa Arab araka yuraiko yang artinya menulis, mencatat sejarah atau catatan tentang perhitungan tanggal, hari, bulan, dan tahun. Sedangkan tasyrik dari segi menurut istilah dari segi bahasa berarti pembuatan hukum atau peraturan. Dan pengertian tasyrik menurut istilah yang telah ditemukan oleh Abdul Wahab Khalaf yakni membentukkan hukum undang-undang untuk mengetahui hukum-hukum sebuah peristiwa dan perbuatan seorang mu'alaf. Dengan demikian yang dimaksud dengan tahrik tasyrik adalah pembahasan mengenai aktivitas sejarah manusia dalam pembentuk perundang-undangan untuk mengatur manusia dan pembahasan mengenai keputusan hukum pada masa lalu yang disusun secara sistematis dan kronologis atau bisa juga didefinisikan dengan sejarah terbentuknya undang-undang dalam Islam, baik pada masa risalah Nabi Muhammad atau pada masa-masa setelahnya. Dari perspektif zaman di mana hukum tersebut dibentuk berikut proses penghapsan dan kekosongannya serta yang terkait dengan para fuqaha dan mujtahid yang berperan dalam proses pembentukannya tersebut. Terima kasih. Baik, selanjutnya tasyrik periode kenabian. Nah, pada periode ini dimulai dengan diutusnya Rasulullah SAW, yaitu di tahun 610 Masehi, tepatnya 13 tahun sebelum beliau Rasulullah hijrah ke Yasrib, serta berakhir dengan wafatnya beliau yaitu pada tahun 11 Hijriah. Nah, dalam rentang masa tersebut, periode kenabian ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni yang pertama tasyrik pada periode Mekah dan yang kedua tasyrik pada periode Madinah. Yang masing-masing tasyrik tersebut memiliki karakteristik sendiri. Jadi kalau tasyrik pada periode Mekah itu dimulai dari diutusnya beliau Rasulullah SAW hingga beliau hijrah ke Madinah yang memakan waktu kurang lebih 13 tahun. Dengan karakteristik penekanan dakwah tertuju pada bidang akidah dan akhlak. Dan ciri khas ayat-ayat Al-Quran yang turun pada periode ini berbunyi seruan kepada sekalian manusia atau ya ayuhan nas gitu, ataupun kepada ahlul kitab kul ya ahlal kitab gitu. Kemudian kalau tasyrik pada periode Madinah ini dimulai sejak hijrahnya beliau ke Madinah sampai wafatnya beliau selama 10 tahun. Dengan karakteristik penekanan dakwah pada bidang hukum dan jihad. Maka ayat Al-Quran mengenai hukum Islam dan perintah untuk berjihad dalam artian perang dengan senjata itu hanya diturunkan setelah Rasulullah SAW berada di Madinah. Tidak atau belum pernah diturunkan sama sekali pada masa sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang ijtihad pada masa Nabi. Yang banyak menjadi pertanyaan dan perdebatan dalam kajian sejarah tasyrik Islami adalah permasalahan ijtihad yang dilakukan oleh Nabi. Apakah sebagai seorang utusan, Nabi dalam kapasitasnya sebagai seorang manusia biasa dan juga Rasul mungkin dan dapat melakukan ijtihad? Pertanyaan ini berawal dari kenyataan bahwa ijtihad adalah sebuah proses berpikir dan menalar dalam memahami suatu permasalahan untuk kemudian menetapkan hukum yang tepat. Dan berhubung ada proses pikir dan nalar sebagai wujud kerja manusia, maka ijtihad sifatnya zani, dalam artian mungkin benar dan mungkin salah, sekalipun proses ijtihad yang dilakukan itu memungkinkan lebih mendekati kebenaran. Dan dalam hal itu, penjelasan dalam Quran Surat An-Najm ayat 3-4 secara harfiah menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai seorang utusan adalah pribadi dan teladan sempurna yang tidak mungkin salah atau maksum. Sebab apa yang diutarakan oleh beliau pasti bersumber kepada wahyu, baik Al-Quran maupun As-Sunnah.
dan bukan berasal dari hawa nafsu. Namun Nabi juga turut memainkan peran dan kapasitasnya sebagai pemimpin umat dan komandan perang, sehingga dalam banyak hal tertentu turut memberi pandangan yang didasarkan pada pendapat kemanusiaannya. Seperti dapat dilihat pada bagian sejarah pengaturan strategi perang Badar pada tahun kedua Hijriah mengenai lokasi perang. Sampai-sampai sahabat menanyakan kemudian, apakah strategi itu berasal dari wahyu ataukah pendapat Nabi semata? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab bahwa itu adalah pendapatku. Maka para sahabat kemudian memberikan usulan lain yang lebih benar dan tepat ketimbang yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang penentuan lokasi berperang bagi kaum muslimin. Satu hal yang pasti, segala persoalan hukum keagamaan kepada Nabi semua pastilah didasarkan pada wahyu yang telah diperoleh untuk memastikannya selamat dan aman dari dorongan atau tipuan hawa nafsu. Namun dalam hal urusan keduniaan seperti pengaturan pengelolaan pertanian melalui okulasi, dan banyak persoalan kehidupan lainnya, sebagai manusia biasa, Nabi turut memberi pendapat dan pandangan kemanusiaannya dengan tetap memberi kebenaran pendapat lain yang lebih baik. Sejalan dengan sabdanya bahwa kalian tentunya lebih paham dan mengerti dengan urusan duniamu. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman-teman di atas. Yakni yang selanjutnya adalah karakteristik dari tasyrik Makki dan tasyrik Madani. Pada tasyrik periode ini, yaitu pada periode kenabian, sebenarnya memiliki karakteristik dan keistimewaan tersendiri, yaitu dengan adanya ciri-ciri tasyrik yang memiliki dua fase dengan fokus yang berbeda-beda, di mana pada periode Makkah terjadi selama 13 tahun atau biasa disebut tasyrik Makki, dengan fokus dakwah pada bidang akidah dan akhlak. Sedangkan pada periode berikutnya, yaitu periode Madinah atau biasa disebut tasyrik Madani, berlangsung selama 10 tahun setelahnya. Dalam metode tasyrik periode kenabian ini sesungguhnya memiliki karakteristik dan dalam metode pensyariatannya, yaitu di antara lain: 1. Pensyariatan hukum dilakukan secara bertahap, dalam artian hukum itu diturunkan tidak serta-merta langsung ada dan digunakan, namun datang secara bertahap dan perlahan sesuai tingkat kemampuan dan pola pikir manusia dalam menerima dan memahaminya, sehingga dapat berlaku di kaum muslimin. Contoh kasus seperti dalam pengharaman khomer yang berangsur-angsur hingga pada syariat pengharaman khomer tersebut, yang dimulai dengan turunnya Quran Surat An-Nahl ayat 67, lalu Quran Surah Al-Baqarah ayat 219, lalu An-Nisa ayat 43, dan berakhir Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Yang kedua yaitu penetapan hukum secara tadarruj atau berjenjang. Pada masa kenabian tidak akan mendapat pemahaman yang jelas tanpa adanya pengetahuan tentang asbabul nuzul ayat Al-Quran terlebih dahulu, di mana mempelajari serta memahami latar belakang turunnya sebuah ayat Al-Quran itu dalam ranah apa yang dibahas akan sangat membantu dalam memahami proses penetapan serta penetapan hukum tersebut. Awal mula penetapan hukum berbeda-beda sesuai peristiwa apa yang sedang terjadi atau syariat yang diawali dengan berbagai pertanyaan dari kaumnya, seperti dalam hukum atas seorang wanita yang menstruasi berawal ketika sahabat bertanya perihal perlakuan kaum Yahudi yang mengusir istrinya dari rumah saat menjalani masa menstruasi karena dianggap kotor dan najis oleh para suaminya. Sumber hukum Islam pada tasyrik periode kenabian didasarkan hanya pada wahyu Allah, Al-Quran, serta sunnah. Hukum syariat pada masa ini selain karakteristik juga terdapat prinsip utama yang menjadi inti dari dasar ajarannya. Di antaranya yaitu mengutamakan kemaslahatan umat dan menghindari kemadharatan,
atau riayat masolih al-nas wa dar al-mafasid anhum. Selanjutnya, mewujudkan keadilan antar manusia dan menghindarkan kesulitan dan meminimalkan pembebanan. Sekian dari saya. Terima kasih.